Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kau ibadah minggu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kamu merasulkan Paulus? Yesus tidak, Elohim tidak. Ada yang mengajarkan kamu mengimani kitab-kitab perjanjian baru itu? Elohim tidak, Yesus tidak. Ada yang mengajarkan kalian makan babi? Kristus tidak, Yesus tidak, Elohim tidak. Jadi apanya kalian ini? Kalian itu adalah penerus tongkat estafet pengajaran penyembahan dalam kuil Yunani, yaitu beribadah kepada dewa agnostos theos dalam nama Kristus. Kisah Para Rasul 17 nomor 23 jelas terekam di dalam kitab saudara. Dan rupa-rupanya kalau kita melakukan pendalaman materi di data nomor 28-nya, apa yang kalian lakukan selama ini itu hanya berdasarkan terhadap pujangga-pujangga Yunani. Kisah Para Rasul 17:28, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh para pujangga-pujanggamu, sebab kita ini adalah keturunan Theos juga. Kalian ini adalah keturunan dewa. Makanya dalam konsep kekristenan, kalian bukan lagi hamba dewa, tapi kalian adalah anak-anak dewa. Makanya kalian tidak lagi tunduk kepada hukum Tuhannya Yahudi, karena memang tidak pernah hukum Yahudi itu untuk kalian. Kalian itu pelanjut tongkat estafet, sekali lagi penyembah terhadap dewa Athena, yaitu dewa agnostos theos. Ada nggak yang haram di agama Anda? Tak ada. Ada nggak yang haram, hukum haram kepada penyembah dewa Athena? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Itulah yang kalian ikuti. Sedangkan para nabi mengajarkan haram, ini haram, ini haram, ini haram. Itulah ajaran para nabi. Dan Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Torah dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah dalam kerajaan langit alias neraka. Jadi saya simpulkan sekali lagi, secantik apapun kalian beragama dengan agama Kristen ini, tidak menghantarkan kalian menjadi pengikut anak Maria. Tetapi kalian tetap saja menjadi pengikut Paulus yang memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani, dalam mitologi Yunani, dalam kuil-kuil mereka di Athena, yaitu menyembah kepada dewa yang tak dikenal, yang tadi kemudian dinubuatkan dalam Ulangan 13 nomor 5 tadi itu. Nah, ini itu benar. Itu jelas-jelas bahwa dewa yang tidak dikenal ini adalah dewa yang sangat santer diperkenalkan di Athena, ibu kota Yunani. Tuhan atau dewa yang tidak dikenal, yang kemudian ditemukan bahwasanya dewa ini terdiri dari 12 dewa yang kemudian disembah oleh orang-orang Athena pada saat itu. Dan ketika Paulus datang kemudian memperkenalkan dirinya, lengkap diceritakan dalam Kisah Para Rasul 17. Rupa-rupanya ketika Paulus ini pergi berdiri di atas Areopagos, dia berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai sebuah mesbah dengan tulisan kepada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah selama ini tanpa mengenalnya, aku Paulus datang untuk memberitakan kepada kamu, yaitu agnostos theos datang dalam rupa manusia bernama Kristus Yesus. Makanya jangan heran kalau ajaran kalian tidak sama seperti ajaran Yesus. Karena memang kalian pengikut Paulus yang mengajarkan dewa tak dikenal, yaitu dewa agnostos theos. Demikian saudara, silakan. Ya Bang. Nah, jadi saya mau bilang, mau ribuan kali abang menyimpulkan bahwa Kristen adalah menyembah dewa, itu terserah abang. Karena pada kenyataannya, pada prakteknya, kami, terkhusus saya sebagai umat Kristen, saya bukan menyembah dewa dan saya tidak pernah kenal itu apa dewa. Yang saya sembah, abang bilang secantik apa saya beribadah di gereja, mau nangis. Pada prakteknya adalah saya menyembah Allah Bapa dan Yesus anaknya. Itu yang saya sembah, itu yang saya yakini Tuhan saya. Mau abang simpulkan, saya tidak mencontoh cara beribadah Yesus. Saya mencontoh ajarannya Paulus, itu terserah abang. Yang jelas saya tidak mengenal yang namanya dewa.
Saya mengenal yang namanya Yesus Tuhan saya dan Allah Bapa kali langit dan bumi. Jadi itulah yang saya sembah ketika saya beribadah ke gereja. Begitu Abang Juma. Oke. Adakah kemudian Tuhannya Yahudi mengatakan akan turun ke bumi menjadi Yesus? Saya mau jawab di sini, Bang. Saya mau akui kalau pemahaman saya tentang kayak Yahudi apa, saya tidak terlalu paham mengenai ajaran-ajaran Yahudi. Saya Ya. saya berkompeten menjawab di bagi Kristen doang atau yang berdasar Alkitab. Kalau udah di luar saya tidak sok patentengan Yahudi ini ya, saya akui saya kurang paham. Jadi saya nggak mau menjawab yang di luar kompetensi saya. Saya menjawab secara kekristenan dan iman saya dan menurut Alkitab. Begitu Bang. Jadi kalau udah berbicara mengenai Yahudi, saya angkat tangan nggak mau jawab. Oke. Saya sederhana aja, saudari. Ya. Para nabi, apakah pernah mengajarkan Tuhannya akan turun ke bumi dibunuh manusia? Tidak pernah. Dewa-dewa ada nggak pernah Anda dengarkan turun ke bumi menjadi manusia? Nggak pernah. Krishna? Udah saya bilang Bang, saya nggak tahu itu dewa. Yang saya tahu dewa itu hanya di agama Hindu, Buddha begitu. Jadi kalau saya seorang Kristen, saya sangat tabu dan awam yang namanya dewa. Jadi Kalau Abang Krishna? berbicara mengenai dewa, Krishna inkarnasi daripada Brahma, Anda pernah dengar? saya tidak pernah mengenai tahu siapa Krishna itu. Pokoknya yang saya tahu dewa itu Hindu dan Buddha. Kalau Krishna Kalau tidak pernah ada Zeus, yang namanya dewa, Bang Juma. Hercules, Horus, Anda nggak pernah dengar? Tidak, Bang. Oh iya, oke. Baiklah. Belajar lagi, Mbak. Yang pada intinya ketika kita berbicara Islam atau Kristen jalan keselamatan, alhamdulillah di Islam jelas sekali datanya bahwasanya Islam sendiri artinya selamat dan Yesus juru selamat, berarti Yesus juru Islam, bukan Yesus juru Kristen. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa yang sangat-sangat kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Yesus disebut sebagai anak yang soleh, tidak disebut sebagai anak Kristiani, tapi orang yang soleh. Alhamdulillah, dengan demikian Yesus mengajarkan shalom, Yesus mengajarkan keselamatan, di mana keselamatan itu sendiri adalah Islam itu sendiri. Makanya dalam Matius 5 nomor 20 Yesus berkata apa? Barang siapa yang jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Itu kata Yesus. Berarti untuk masuk surga berikutnya adalah harus lebih baik daripada ahli Taurat. Sekarang yang disebut lebih baik itu lebih sempurna, lebih teratur, lebih tertuntun, lebih rapi, lebih akurat, lebih kontinu, lebih lengkap, lebih sempurna. Itu hanya ada di Islam. Sedangkan di Kristen, bagaimana mau lebih baik? Lo semua hukum-hukum dibatalin. Bagaimana lebih baik? Semua makanan yang diatur untuk diharamkan jangan dimakan, dimakan habis. Bagaimana mau lebih baik? Orang Yahudi diajarkan tauhid satu Tuhan, mereka merubahnya menjadi 3 dewa. Bagaimana lebih baik? Orang Yahudi diajarkan kemudian bunuhlah orang yang mengajak kamu beribadah kepada Theos, tapi kemudian ternyata justru beribadah kepada penjelmaan Theos. Bagaimana mau lebih baik? Jadi satu-satunya kandidat agama yang lebih baik yang bisa masuk surga menurut Yesus dalam Matius 5 nomor 20 hanya dinul Islam, agama Islam. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15, intinya di data nomor 12, apa kata Yesus? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu wahai Yahudi, tetapi kamu untuk saat ini belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti masih banyak ajaran-ajaran ke depannya yang wajib, yang sunnah, yang makruh,
dan seterusnya yang harus aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Namun ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu tentang penghakiman, hukum-hukum, kebenaran, penginsapan dunia dan keadilan akan dosa. Berarti setelah Yesus pergi, akan muncul pemimpin baru yang mengajarkan ajaran yang sejatinya tidak pernah, yang belum sanggup diajarkan oleh Yesus pada zamannya. Belum bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada zaman itu. Tapi ketika seorang penolong ini datang, maka dia yang mengajarkan segala sesuatunya yang tadinya tidak sanggup dilakukan oleh Yahudi, sekarang ketika ia datang sanggup dilakukan oleh orang Yahudi. Karena seluruh fasilitas di dunia sudah lengkap. Sudah ada pesawat, sudah ada kapal laut, sudah ada mobil. Maka seluruh syariat-syariat yang membutuhkan kendaraan sudah disiapkan dan sudah ada pada zaman itu. Ketika kemudian syariat yang diajarkan oleh seorang penolong lain itu membutuhkan air, di mana-mana sudah ada air. Dari gunung sampai ke manapun air sudah datang. Semua fasilitas sudah ada. Maka seluruh hukum-hukum yang tadinya belum sanggup ditanggung oleh orang-orang hidup di zaman Yesus, begitu fasilitas lengkap, maka seorang penolong datang untuk mengajarkan segala aturan-aturan itu sehingga manusia dengan mudah melakukan aktivitas keagamaan. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi sayangnya kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ada zaman di mana ketika seorang penolong lain itu datang, maka seluruh ajaran yang harusnya aku ajarkan tapi kalian belum sanggup, beliaulah yang akan mengajarkan segala hukum kebenaran tersebut. Maka agama menjadi syarat untuk masuk surga, yang lolos hanya agama Islam. Jadi keselamatan itu hanya ada di Islam, karena Yesus sendiri adalah juru Islam. Dan Kristen ternyata terciduk menyembah kepada Theos Athena berdasarkan kisah para rasul, pendalaman materi terkait dengan dewa yang tak dikenal yang disembah di kuil yang ada di Athena, ibu kota Yunani. Demikian. Nah, ini mau saya tanggapi satu. Abang bilang Kristus itu adalah sesungguhnya bukan juru selamat Kristen, melainkan juru selamat Kristus. Sementara Islam tidak mengakui bahwa Yesus juru selamat. Bagaimana mungkin abang mengakui bahwa Yesus juru selamat Islam? Itu satu. Nah, yang kedua ini di Matius 5 ayat 20. Lagi-lagi berhubungan dengan yang saya bilang tadi. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya ini yang saya bilang tadi, Bang. Kalau keagamaan saya ini tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat ini gini, Bang, dia memahami semua hukum-hukum keagamaan ini, semua memahami isi Alkitab ini, tapi dia tidak melakukannya, hanya memahami. Contoh abang ya, maaf, abang memahami semua ABCD bla bla, Yahudi ini, Theos, tahap apa abang bilang dari tadi panjang kali lebar. Kalau abang tidak mencerminkan semua apa yang abang pahami itu, tetapi perbuatan abang tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, abang tidak akan masuk surga. Bagi kami ya, bagi kami itu yang dimaksud di Matius ini, Bang. Jadi kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini, ya saya tidak mendapat bagian surga. Itu maksudnya, Bang. Makanya dari semua ayat-ayat yang abang katakan itu ya sama dengan yang saya ucapkan tadi. Tidak ada jaminan kalau sudah Kristen 100% masuk surga. Walaupun tadi dibilang Yesus mati menebus dosa manusia atau Kristen, tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilangi tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya, Bang. Jadi mau sepandai apapun abang
menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu bang. Oke. Neraka tempatmu. Oke. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami Nabi Muhammad didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim. Ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, Alhamdulillah, kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat. Berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal. Karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus, enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu. Kalian serigala, bukan domba. Karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel, yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu. Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang. Kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja. Siapa yang kalian ibadahi? Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi.
kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan agnostos theos dalam nama Kristus, untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah. Kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon didoloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya mitologi Yunani lah itu. Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah, baru bisa masuk kekal. Islam lah itu. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka, mereka melepaskan sandal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sandal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak. Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi. Orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan. Baik Bang, dari tadi Abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Nggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus. Itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus, kan itu Bang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana Bang? Yesus mengajarkan muridnya untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar, yaitu yang merujuk kepada yang ngajarin siapa? Saudari Sesi yang ngajarin siapa? Ya, Bapak tadi kan di firman. Di mana Bapak mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, saya gini loh Bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi iya, itulah disebut paganisme. Iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus.
Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen, sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah bang. Nah, Udah. Cuma kamu nih bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. ya dengar dulu bang. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa. Gantian. Gak apa-apa saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara Ajaran Nabi Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi bang, abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Allah Bapa tadi. Dalil. Udah saya bilang bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis di sini. Ya, karena gini tunggu dulu bang, kan saya bilang. Itu namanya imani saja. Itu namanya imani saja. Anda cocok di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, tapi itulah yang saya bilang bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya. Tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga apa tadi. Perbuatan Jadi saya kira-kira yang tidak sesuai? Dengar dulu bang. Saudari. Dengar dulu bang. Jadi lebih baik saya imani. Iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah. Di mana itu. dalilnya? Karena dibilang aku berjalan. Barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu Yesus yang berkata. Itu Yesus yang berkata. Jadi berarti dia hanya jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus kenapa Anda jadikan tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Anda menyembah Yesus itu Anda menyembah Yesus. Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami. Kenapa Anda menyembah Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Lah jalan kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Banyak Iya. hadir Di luar banyak Yesus pakai tidak ada ayat yang itu. Yesus, surga. Cuma kamu dengar Yesus, tidak? Yesus bagi orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen. Tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus. Enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa. Kalian mengatakan Yesus itu jalan kebenaran hidup dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, jalan dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Gantian Bang Delvi, hormati teman Anda yang ada di atas, hormati saudara Anda yang ada di atas.
Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia beri kesaksian. Tidak ada urusan dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38-40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat. Setelah dia bertobat, iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah keluar. Loh, gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan kebenaran. Ya memang saya juga mengakuinya, kan udah aku bilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui, dia percaya Kenapa kau bawa Yesus. Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Gak bawa telinga ini orang. Mengkritik Dongok, Yesus seperti dongok, Anda. tuyul, Gak ada bodoh. data Makanya ini. kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selamat. percaya, kenapa kau tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan manusia, lagi udah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa. Tidak Itu ada menurut itu kau, Tuhan itu turun ke menurut bumi kau. jadi manusia, nggak ada. Kalau Bisakah ada kita agama berdua yang berdebat secara melantik terbuka? kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Bisakah Karena kita hanya berdua dewa yang diajarkan berdebat oleh secara penganutnya, terbuka? penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Maukah tidak Itulah yang kita terjadi. berdua berdebat Jadi secara Kristen terbuka? ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun ke bumi bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada. Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostos Theos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23 sampai nomor 28, bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya, kau akan menemukan bagaimana Paulus mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama Agnostos Theos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnostos Theos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus. Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka? Boleh, ini sudah berdebat. Dan di live oleh seluruh masyarakat Ini dunia, sudah live. Ini warga sudah live. negara dunia? Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya, Bolehkah? orang Roma hari ini menyembah. Tidak. Bolehkah kita Hari berdebat ini secara orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Jawab. Apa Woi. itu apa? Orang Roma Yunani hari ini menyembah Tak penting, dewa-dewa tak penting, mereka tak dalam penting. nama siapa? Tak penting. Hah? Tak penting. Saya ulang ketiga kalinya.
Orang Tidak Roma, penting. orang Yunani hari ini menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Apa artinya? Supaya kau tahu siapa yang kau sembah itu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan panggilan Allah. Sudah intinya kita berdua Yang di berdebat gereja secara yang kalian terbuka. sembah itu siapa? Berani gak? Kamu berani gak tidak? Berani. Kamu apa? Kapan? Mau Kita berdua Sekarang? berdebat secara terbuka. sekarang? Oke, sekarang Ya. datang di Cengkareng, Jakarta. Hah? Serius itu? Serius. Oke. Oh, Minta mau nomor offline HP. maksudnya. Iya, mau Serius. offline, mau offline. Oke, Iya. bagus. Oke. Dan Bagus. disaksikan Minta oleh nomor HP. seluruh dunia. Iya, iya, silakan. Mana nomor HP-mu? Bisa kau ketik di bawah. Aduh, Segeralah. takutnya cuma Cengkareng. Jumaat saja Gurunda ini. Iya. Waduh. Sebutkan, kami Datang catat, nanti tim disaksikan. kami ada yang menghubungi. Ini yang dari 3 tahun lalu kita nyari orang model gini. Cuma Ayo. Iya, Cengkareng, kamu tahu Cengkareng? iya tahu. Ya itu, Anda ke situ aja. Kapan? Kau suruh saya gila kayak kalian. Kau tunjukkan nomor HP-mu, kita tentukan sudah. tempatnya di mana. Kapan? Kapan? Januari bisa? Sekarang Kan saya di pun juga Jakarta bisa, bulan Januari. sekarang ke Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Apa sih ini? Lo pikir kayak mau makan cireng langsung aja gitu? Ah, kau ini. Gak ada data. Nomor telepon Pak. Sebutkan atau typing, Iya. saya ketik, nanti kami hubungi Pak. Kita atur sedemikian rupa serapih mungkin. Nah, Ada moderatornya gitu kan Pak. Nah. Aman Pak, nanti bagus tuh. Cepetan Pak, biar kita lanjut diskusinya ini. ini modal semangat doang. Kayak ayam jantan semangatnya wah berapi-api. Tapi ternyata begitu naik temannya cuma 1 detik tumpah. Semangat doang kau itu kan. Pokoknya kami tunggu di sana. Di mana? Kapan? Di mana? Kamu sekarang posisinya di mana? Saya di Makassar. Aduh, ini Makassar, ayo segera datang lah. Iya. Biar live-nya secara terbuka. Ya, iya saya datang. Terus di Cengkarengnya di mana? Kampung Ambon. Hah? Kampung Ambon. Kampung Ambon itu kan ada beberapa di sana. Iya, sudah ke situ Yang aja. mananya? Hah? Sudah, jangan terlalu banyak bicara. Itu sama halnya kau masuk di toilet lalu tantang orang. Siapa yang jagoan hadapi saya? Jangan banyak bicara. Lah, kamu kasih alamat Anda, saudara. Kita datang Datang kan kita saja. nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau diskusi kan? Bukan mau adu cotos kan? Enggak kan? Kita cuma mau diskusi kan? Ya kau sebutkan alamatmu di mana. Nanti kita di gedung kah atau di ruko kah sambil pesan kopi, ada yang melive-kan. Kenapa kayak orang kayak teroris kau? Datang aja, kau tinggal sebut HP-mu berapa, ketik di bawah, nanti tim saya catat HP-mu, kita akan komunikasi. Selamat pagi saudara Dalvian, Anda yang nantang Bang Suma? Iya. Oke, kami respon alamatnya di mana, biar kita tentukan apa saja yang kita butuhkan. Kabur. Apa? Gak ada yang ngekick, kabur. Turun. Lanjut Bang. Apa tadi? Iya. Yang saya pertanyakan sekarang ini orang-orang Roma Yunani itu kan kita tahu peradaban mereka, peradaban mitologi Yunani, peradaban kemudian mitologi Romawi. Nah sekarang mereka menyembah dewa-dewa mereka itu dalam nama siapa? Halo, kan udah saya bilang tadi Bang, fokuslah dengan ajaran yang Kristen doang. Gak usah bak Romawi apa. Kan Kristen asalnya dari sono. Iya. Nah makanya tadinya ketika belum ada Katolik, mereka menyembah kepada dewa-dewa Athena, dewa-dewa Yunani.
Nah, setelah gini ada loh, Bang. Katolik, mereka masih menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Gini, saya tidak mau tahu Romawi itu mau menyembah Bahaya apa. ini. Coba Terus abang buat apa tanya. kita diskusi? Enggak gini loh. Sekarang gini, dari ribuan umat Kristen, abang tanya siapa yang kami sembah? Ya Yesus dan Allah Bapa tadi gitu loh. Jadi nggak usah mau asalnya dari Romawi kayak Kristen. Ya Yesus ini siapa? Ya anak Allah Bapa yang diutus Ya, untuk yang mana ada bapaknya beranak? Ya, yang mana yang bapaknya beranak? Iya. Ya, kan dibilang loh itu Itu kan anaknya. konsep dari Katolik. Kristen Ya, kan pertama memang kan Katolik. Ya memang ajaran Kristen dengan Katolik kan sama. Nah itu dia makanya siapa yang kalian sebut bapak dan siapa yang kalian sebut anak di situ. Ya oke, yang kami sebut Bapa, yaitu adalah Tuhan di Alkitab yang Huruf besar yang merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Lah itu Bapa, siapa? anak Siapa adalah itu Yesus. siapa? Itu siapa? Dalam pandangan Roma itu siapa? Lah Roma bang bilang, udah dibilang saya nggak mau tahu Roma yang bang bilang. Lah Ya, agama Elohim. Anda itu asalnya Tuhan- dari sono kok jadi bingung, Pieto? Kalau orang Yahudi yang kami tanya, yang kalian sebut Bapa itu siapa wahai orang Yahudi? Yang kami sebut Bapa itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah, orang Katolik ditanya, yang kau sebut Theos itu siapa wahai orang Roma? Apa jawaban mereka? Jawab sih. Ya nggak tahu, saya kan bukan orang Nah, Roma. itu. Saya pula yang ditanya. Ya, Iya, saya- karena saya- agamamu gini loh, Bang, asalnya saya dari bukan sono. orang Roma. Kok abang-abang tanya, ya tanyalah yang kamu sebut. Saya- Agama kamu saudari Kristen. saya ini Ya. itu dari sono, dari Roma. Iya, tapi kan sekarang saya bukan orang Roma. Tanya dong, CC kamu Kristen, yang kamu sebut anak dan bapak itu siapa? Ya tanya dong saya selaku orang Ya kamu ingin nyamar-nyamar. Kau ingin nyamar di sini. Seakan-akan kau itu pengikut Yesus, anak Maria. Padahal kau itu pengikut bukan orang seakan-akan, Roma. Memang real saya pengikut Yesus Bang, cuma bukan Pengikut bukan Yesus orang yang Roma, mana? memang asli saya pengikut Yesus. Hei, Oh. saudariku, orang di luar Ya. Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut anjing oleh Yesus, apalagi ente. Wah, disebut anjing. Apa? Loh, Ya itu fakta. Coba Anda lihat dalam Matius 15. Ada seorang wanita Nah, Kanaan datang minta tolong kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Tapi dia dilantik Yesus sebagai apa? Sebagai anjing. Apalagi ente. Mana-mana. Jangan itu dong. Enggak. Loh, Ya, loh, ya loh, gini, loh. Kalau Tadi, saya mengaku bahwa Yesus tadi itu saya juru sudah selamat menunjukkan padahal saya menunjukkan bagaimana Yesus mengajak muridnya di Matius 7 untuk jangan membuang kemudian mutiara kepada babi. Anda bertanya lagi, mana siapa? Yang dianggap babi di situ adalah orang-orang di luar Yahudi. Nah, Matius 15 jelas sekali Yesusnya menganggap orang di luar Yahudi yang datang kepadanya itu dengan panggilan anjing. Apalagi Anda. Orang yang ketemu langsung Yesus aja di luar Yahudi dipanggil anjing kok. Apalagi Anda. Anda ingin mengatakan depan umat Islam, kami itu pengikut Yesus. Pret. Seakan-akan kami ini tidak belajar. Kalian itu Nah, bukan pengikut Yesus. Kok abang paksa kali bahwasanya bukan Yesus yang saya sembah. Iya, Kok di abang situ paksa yang kali? memaksa. Di situ yang Bukan, abang memaksa. yang memaksa dari Di tadi. situ yang Udah memaksa saya sebagai bilang, pengikut Yesus, padahal yang saya bukan. sembah. Kok abang paksa pula bukan Yesus yang saya sembah? Ya memang bukan. Karena Bohong, agama apa? Kristen itu bukan dari Yahudi. Kok maksa Agama Kristen kali? itu dari Kok Romawi. nggak usah bawa Yahudi. Yesus Lah. yang saya sembah Bang Juma. Yesus itu orang apa? Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Nazaret. Orang apa dia itu? Nazaret tempat lahirnya, asal kotanya. Sekarang dia suku apa? Yahudi kah atau Romawi? Orang Nazaret dia. Ya, Nazaret itu masuk dalam kalangan Yehuda, Yahudi atau Romawi. Saya bukan ahli teologi atau ahli makanya, Taurat. makanya Dek, beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai gini, anus. Bang.
Saudara, Kan saya tadi- bacakan dalilnya. Saya bacakan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus didatangi seorang non-Yahudi. Taruhlah non-Yahudi dari Kanaan. Wanita Kanaan datang kepada Yesus, berteriak ke Yesus, Yesus, anakku kerasukan setan, tolong dibantu kodongnya. Kamasian kodong anakku ini sudah menderita sekali kodong. Sembuhkan saya dulu ini. Kerasukan ki setan anakku. Kata wanita itu, ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayo. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, Guru, suruhlah wanita itu pergi. Wanita itu mengikuti kita dengan teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel. Ayo, apakah saudara CC Bani Israel? Anda Bani Israel? Gimana? 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 Kok Gimana? Israel? Anda Bani Israel? Inilah makanya dibilang Anda mau Bani aku Israel? pahami pun ahli Taurat seperti ini sikap dan karaktermu. Apakah Anda merasa Bani dan- Israel? Ya saya orang Indonesia, ngapain ngaku-ngaku saya orang Israel? Agak lain. Yesus mengaku diutus untuk kepada siapa? Gak mungkin hanya untuk orang Israel. Lawanlah Yesus. Lawanlah Yesus. Halelentar. Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda jawab, tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus hanya untuk Bani Israel. Loh, kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Yang kamu ikuti itu Kristus Roma Yunani. Beda. Udah kubilang tadi, Paulus mengajarkan Kristus lain. Kristus yang Paulus ajarkan adalah inkarnasi daripada agnostos theos dewa Athena. Kamu tidak percaya kalau Kristus anak Maria mengaku hanya untuk kaumnya Israel. Sedangkan dewa Athena itu diajarkan oleh Paulus untuk diajarkan kepada seluruh manusia, agar manusia bukan menyembah kepada Tuhan yang Yesus sembah, tetapi yang Paulus ajarkan yaitu dewa Athena. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Anda bukan Israel, tapi Anda mengaku pengikut Kristus. Betul, Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang inkarnasi dari agnostos theos yang Paulus ajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kepada orang-orang Athena di ibu kota Yunani. Jadi dewa agnostos theos ketika turun di tengah-tengah mereka, turun dalam rupa Kristus Yesus anak Maria. Paulus meminjam ajaran dari tengah-tengah Yahudi. Makanya dia disebut serigala, karena dia merampas kemudian ajarannya orang Yahudi lalu dijual kepada penyembah dewa Athena. Dewa Athena ini yang disebut agnostos theos ini berinkarnasi menjadi Kristus. Kristus inilah yang diajarkan Paulus ke seluruh dunia, bukan Kristus anak Maria. Coba Anda lihat dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil, berita gembira, bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti dari dewa Yunani, dewa yang tidak dikenal, yaitu agnostos theos. Apakah dewa agnostos theos itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Kristus anak manusia? Anak manusia. Apakah Yesus Kristus anak Maria adalah manusia? Manusia. Apakah yang datang kepada Paulus manusia? Bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah inkarnasi dari dewa Athena bernama agnostos theos yang membungkus diri kemudian dengan sebutan Yesus Kristus yang kalian sembah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan beribadah kepada agnostos theos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang lemah akal bisa percaya,
maka agnostos theos dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi supaya dianggap ajaran Yahudi, dibungkus dengan cerita yang ada di Yerusalem supaya dianggap bahwa itu adalah ajaran Yesus Kristus anak Maria. Padahal sebenarnya Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa Bang Suma bisa menarik kesimpulan seperti itu? Anda baca kitab saudara sendiri. Paulus datang ke Athena dan berkata, sebab ketika aku Paulus berjalan-jalan di kotamu, wahai orang-orang Yunani, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, wahai orang Yunani, aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal itu, wahai orang Yunani, itulah aku Paulus datang memberitakan kepada kalian tentang Theos yang tidak kalian kenal itu, yaitu Kristus Yesus yang datang kepadaku ketika aku ke Damsyik, dengan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sebenarnya ternyata yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang dia aniaya itu adalah dewa mitologi Yunani Athena. Oke, bisa aku tanggapi? Silakan. Saya tanggapi ya. Boleh. Begini Bang Zuma ya. Silakan. Tadi pernyataanmu kau mengatakan Kecilkan keselamatan dulu. untuk bangsa Yahudi. Kecilkan Ini dulu. kan aku minta izin Bang. Iya, kecilkan dulu. Kupingku ini sakit. Oke. Aku tanggapi ya pernyataan Abang Juma tadi yang mengatakan keselamatan bukan untuk orang Israel, melainkan untuk bangsa Yahudi. Ehonya Begini kecilin Bang dulu, Juma. Kristen. Ehonya. Apanya? Oh, boleh. Begini Bang Juma ya. Kamu cuman mengutip satu ayat, kemudian melakukan framing. Coba kamu lihat ayat yang lain. Yang Coba mana? kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Coba buka dulu. Oke. Baik. Supaya saya jelaskan begini. Iya, silakan. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Ini Sudah? jelas menyatakan itu. Tunggu dulu Bang Zuma. Sabar. Ini baru narasi. Yang kedua tadi kamu berkata begini. Satu-satu dong. Bangsa Satu-satu kamu katakan boleh. Yesus itu bangsa dari mana Bang Zuma tadi? Satu-satu boleh. Suku. Iya ya. Pertanyaan saya, suku dari mana menurutmu tadi? Satu-satu boleh. Ya suku, tak jawab dulu ini. Enggak, satu-satu Suku dulu. apa? Satu-satu. Lo kok satu-satu? Kamu tidak tahu jawab apa? Bisa jawab apa tidak Saya ini? Suku jawab apa ini? dulu yang pertama. Yo, Boleh? jawab pertama dulu lah. Oke, jawab yang baik. pertama dulu. Jadi Anda membawa Yohanes 10 ini memalukan sebenarnya. Lo bukan memalukan sekali. Bang Juma. Saya Justru menjawab kamu dulu. tidak mengerti Nanti Anda ayat. tanggapi. Baik. Sabar dulu. Setelah saya tanggapi baru kau tanggapi. Begitu dong. Kan Anda yang bernarasi ingin menanggapi, izinkan Justru saya juga menanggapi. ketidakpercayaan bangsa Israel. Gantian, Makanya keselamatan. Gantian dulu. Bagi Penyembah dulu, Agnostos gantian. Theos. Nanti Iya bisa dulu. ditanggapi. Makanya Waduh. Yohanes 10 ayat 16. Mari saya ajarkan kepadamu. Tidak, justru saya mau Mari saya ajarkan kepadamu. Bang, kamu dengar dulu Diturunkan aja kucluk. Anda turun di bawah setelah Dengar Anda dulu. naik. Anda di bawah. Dengar dulu lah. Nah, bagus. Thank you, host. Ini saudara-saudara Kristen yang saya hormati yang masih bisa diwaraskan. Dengarkan. Ketika orang tak berilmu berbicara, maka tai sapi pun bisa diajarkan bahwa tai sapi itu adalah beras ketan dicampur santan, siap dimakan dengan paha ayam goreng. Orang tak Bang berilmu. Juma izin turun lah Bang. Abang Juma dari tadi banyak kali ngomong, awak di sini Iya, nggak ada kesempatan. Iya, silakan. Yohanes 10 nomor 16 kata Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Pertama yang harus dipahami, domba ini apa dulu? Apakah domba ini makan daging babi? Tidak.
Di dalam pengajaran Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani keturunan anak Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Yang disebut domba adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Israel nama lain dari Yakub dalam tradisi Bible. Apakah keturunan Yakub berkumpul hanya di Yerusalem pada saat Yesus datang? Atau keturunan Yakub sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Rupa-rupanya kita lihat di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sendiri berkata, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan, dengarkan, sepertiga lagi dari keturunan Yakub akan kuhamburkan ke semua mata angin. Berarti domba-domba sudah berserak. Domba-domba sudah dihamburkan ke seluruh negara. Berarti memang betul kata Yesus, kata Aule di dalam Yohanes 10:16 itu berbicara halaman, halaman rumah, artinya tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar, di luar halaman tempat saya mengajar, masih ada juga keturunan Yakub yang harus ku gembalakan. Makanya aku perintahkan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba Bani Yakub, keturunan Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajak murid di luar Yahudi masuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kitab mereka, Yesus masuk ke dalam bait suci. Seperti kebiasaannya, dia naik tampil membacakan kitab Yesaya. Pada hari kelahirannya. Di mana? Di Yerusalem. Di Nazaret. Nah, di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus, Yesaya 52. Dengarkan baik-baik sebelum Anda naik kembali. Terjaga-jagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat nonotnya, atau yang najis alias tame, yang akan masuk lagi ke dalammu, wahai Yerusalem, kota kudus. Jadi bagaimana mungkin Yesus ingin menggembalakan Kristen yang Yerusalem, kota kudus. Mantap, mantap. Yerusalem kota kudus haram hukumnya Kristen masuk ke situ. Dalilnya di mana? Yesaya 52 nomor 1. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke sana. Mana dalilnya? Orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Orang yang tidak bersunat atau Kristen haram masuk ke dalam kota Yerusalem yang kudus. Yesaya 52 nomor 1. Jadi domba di luar daripada aule Yerusalem itu adalah Bani Yakub, keturunan Abraham yang bersunat, bukan Kristen. Jadi jangan ku mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus kutonton dan mereka akan mendengarkan suaraku. Pret! Sejak kapan Kristen mendengarkan suara Yesus? Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana Kristen mau satu kawanan dengan orang Yahudi? Mereka ketemu Yahudi aja diludahi. Tuh. Bagaimana mau satu kawanan kalian dengan orang Yahudi? Hah? Ketemu dengan orang Yahudi aja diludahi. Jadi jangan mimpi. Kalian hanya ingin menipu orang Islam yang lemah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang Kristologi. Tapi tidak lagi zaman sekarang. Begitu apologet Islam berdiri, orang Kristen sudah kuat. Mereka lebih paham tentang Kristologi daripada kalian. Yahudi tidak akan mungkin satu kawanan dengan orang Kristen. Pemakan babi kok sekawanan dengan yang tidak makan babi, orang tame. Kalian itu tame. Kalian itu dianggap najis sama orang Yahudi. Makanya kalian diludahin. Jadi jangan ngemis
ngemis kalian itu. Boleh kalian nipu orang di luar Yahudi. Tapi siapa? Islam? Oh enggak lagi. Dulu iya. Dulu dengan gampang. Indomie 1 bungkus. Boleh Anda membodohi. Sekarang umat Islam sudah kuat. Mereka sudah membentengi diri mereka dengan kajian kristologi. Kenapa? Siang malam mereka dibimbing oleh apologet Islam Indonesia. Catat itu. Masih ada teman-teman di luar yang harus ketonton. Mereka mendengar kesaudara, mereka menjadi hati kawanan dengan gimana? Prat. Dilihat aja kalian ndak, dipandang aja kagak. Malah dikatakan Yesus, jangan kau melempar mutiara ke babi. Jangan kau buang barang berharga kepada asu. Siapa yang dimaksud? Kalianlah itu. Apa buktinya? Ayo, bisa nggak kalian merayakan Natal di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kau tidak dikasih tendangan tanpa bayangan. Saya kira begitu. Silakan kalau Anda mau naik lagi, mau saya permalukan lagi, silakan naik. Yang pada intinya, sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 17:23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Athena Yunani, ibu kota Yunani, dengan nama Kristus Yesus. Baca Filipi 2. Theos, dewa, turun ke bumi, menjadi manusia bernama Yesus, mati di atas salib. Ingat, bagi Yahudi yang mati di atas salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka yang turun ke bumi mengambil daging manusia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa Kristen. Beda. Beda. Orang Yahudi yang mati di salib adalah orang yang dikutuk Elohim Tuhan mereka. Orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka sendiri yang turun menjadi manusia. Pret! Renungkan saudaraku Kristen, pikirkan matang-matang. Benarkah ajaran kalian yang selama ini kalian bungkus dengan sebutan Allah? Allah? Hah? Siapa di belakang yang kalian bungkus itu? Siapa di balik Allah yang kalian sebut Allah itu? Siapa? Siapa? Berat. Menyebut